Selanjutnya coba bunda-bunda lihat ya di dalam surat Al-Anfal ayat 72. Nah, silakan bunda dibuka Qurannya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu, dan berjihad, ya, hijrah dan berjihad dengan harta bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, ya, dan diri mereka, ya, dan jiwa, ya, dengan jiwa dan dengan harta dan jiwa mereka ataupun diri mereka, nafsi, ya, wa nafs an nafs, ya, wa anfusihim fi sabilillah, di jalan Allah, dan walladzina awau, ya, dan orang-orang yang memberikan perlindungan, ya, orang-orang yang memberikan perlindungan atau memberikan pertolongan kepada muhajirin wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, ya, dan mereka satu sama lain saling melindungi terhadap orang-orang yang beriman, ya. Walladzina amanu walam, ya, walam yuhajiru, dan orang-orang yang belum beriman, ya, yang belum beriman, malakum, tidak ada bagi kalian, ya, malakum, ya, orang yang belum beriman tidak wajib bagimu untuk melindungi mereka, miwala yatihim, ya, dan dari menolong mereka, dan tidak bisa menolong mereka, maka tidak ada kewajiban sedikit pun untuk menolong melindungi mereka sampai mereka berhijrah, min syai'in hatta yuhajiru, sampai mereka berhijrah. Wa inistansorukum, ya, fid dini, dan jika mereka minta tolong kepada kalian dalam agama, fid dini, ya, minta pertolongan dalam agama, dalam urusan agama atau membela agama, maka kamu wajib, fa'alaikumu, maka akan wajib bagi kalian, an-nasru illa ala qaumi, memberikan pertolongan, illa, kecuali, ya, wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum, illa ala kaum, ya, kaum bainakum wa bainahum mitsaq, ya, di antara kalian dan di antara mereka ada perjanjian, ya. Artinya kita boleh menolong dalam pembelaan agama, wajib untuk memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir, ya, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini, di sini sebenarnya mujahadah tuh di sini optimalisasi, maksimal kita berjuang di jalan Allah. Apa perjuangan itu? Ya, orang-orang beriman itu dia berhijrah dan berjihad. Jihadnya apa? Nggak bisa dengan jiwanya, dengan hartanya di jalan Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah sampai di tingkatan ini, inilah tingkatan tertinggi dalam hal takwanya kepada Allah. Dia sudah tidak peduli lagi dirinya, ya, yang penting hanya aku dan Allah. Dia korbankan jiwanya, dia korbankan hartanya, yang penting untuk kebenaran agama Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, maka Allah akan melindungi juga mereka, ya. Artinya di dalam hal ini kita melihat, ya, di dalam ayat ini ada jalinan kasih sayang antara orang yang hijrah dan orang yang menunggu, ya. Kaum Ansor dan Muhajirin itu ada rasa kasih sayang di antara mereka, ada keinginan untuk mereka saling melindungi antara sesama muslim. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa ini tingkatan tertinggi kita untuk bertakwa kita kepada Allah. Kita berjihad di jalan Allah, kemudian dengan harta dan jiwa kita. Dan di sini juga kita punya kewajiban untuk menolong sesama orang-orang beriman, saling membantu, saling menolong, saling memperkuat dalam hal menghadapi musibah ataupun dalam menghadapi kesulitan. Ada rasa empati di dalam diri kita, melihat sahabat muslim kita mungkin ada kekurangan atau menderita sakit atau apa, ada rasa simpati di dalam diri kita untuk segera menolong mereka. Jadi
Ini harus kita bangun rasa empati, rasa simpati kita kepada sesama muslim agar kita merasakan betul-betul adanya arti persaudaraan atau ukhuwah di antara sesama kita. Saling membantu, saling menolong, memperkuat ya, terutama dalam menghadapi musibah ataupun kesulitan-kesulitan apapun. Nah, sekarang ini memang kita harus bersatu semua sesama muslim untuk jalan menegakkan kebenaran agama Allah. Nah, kemudian juga di sini kita bisa melihat bahwa perlunya kesungguhan bagi setiap kita untuk bersama-sama memikul beban berat dalam hal perjuangan menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran agama Islam. Kalau ada orang yang menghina, ya kita harus melawan mereka, ya kita tegakkan kebenaran agama kita. Nah, kalau misalnya ada keberhasilan dan kesuksesan, ini artinya ada pengaruh komitmen yang tinggi ataupun ikhtiar yang sungguh-sungguh di antara mereka atau di antara kita yang hijrah maupun yang menunggu ya bersama-sama sehingga merasakan adanya suka dan duka bersama-sama. Inilah sebenarnya perjuangan tertinggi atau ketakwaan tertinggi dari seorang mukmin ya di dalam menegakkan kebenaran agama Allah. Nah, perlu juga kita pahami di sini bahwa orang-orang yang melakukan hijrah saat menghadapi kesulitan dan kondisi yang tidak yang artinya yang serba tidak menentu. Nah, ini yang perlu kita bantu, yang perlu kita selamatkan. Nah, jadi disinilah bagaimana kita menerapkan istiqomah kita dalam hal optimalisasi. Artinya kita harus mujahadah ya dalam beribadah, betul-betul bersungguh-sungguh mengimplementasikan seluruh nilai Islam itu dalam kehidupan kita sehingga kita tidak takut dengan apapun, yang takut kita hanya kepada Allah kalau Allah sudah tinggalkan kita. Nah, terakhir bagaimana cara kita bisa istiqomah. Nah, ya inilah dia yang harus kita pahami, apa kiat-kiatnya yang harus kita jalani agar kita bisa istiqomah. Pertama sekali yang bisa kita lakukan adalah doa. Doa inilah yang akan bisa menembus langit. Doa inilah yang akan bisa menyebabkan Allah jatuh hati kepada kita. Doanya saya yakin bunda-bunda semua sudah hafal, cuman mungkin tidak paham bahwa ini sebenarnya doa untuk kita bisa istiqomah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Nah, apa artinya bunda? Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa dalam kondisi zikir dan mengingatmu. Tolonglah saya ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu. Tolonglah saya untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah, doa inilah bunda, ini harus kita minta sama Allah ya, supaya dengan doa ini Allah akan menjadikan kita orang yang tetap istiqomah dalam beribadah kepadanya, menjadi orang yang disayang oleh Allah. Nah, penting kita menjadi orang yang disayang oleh Allah. Kenapa? Karena hanya kasih sayang Allah inilah yang akan menyampaikan kita ke tempat peristirahatan terakhir kita, yaitu surganya Allah. Walaupun kita banyak beribadah, sebanyak apapun ibadah kita, kalau Allah tidak sayang kepada kita, boleh jadi kita tidak akan sampai kepada surganya Allah. Jadi kasih sayang Allah ini yang kita cari. Nah, doa adalah senjata ampuh bagi seorang muslim, ya. Dialah yang menyebabkan orang lain bisa hancur karena doa kita ini, karena dialah adalah merupakan senjata ampuh. Cuman kadang-kadang kita dalam berdoa kurang khusyuk, kurang meresapi, kurang merasakan kenikmatan daripada doa itu, sehingga itulah sering kenapa doa kita sering terlambat diijabah oleh Allah atau belum diijabah oleh Allah, padahal kita inginnya segera. Nah, kita lihat di dalam surat Fusilat. Surat Fusilat itu surat ke-41. Ya, silakan bunda-bunda dibuka surat Fusilat. Iya. Ayat 30. Ya, sampai 32. Ya. Nah, inilah yang mengantarkan orang-orang yang istiqomah ini sampai menuju surganya Allah. Kita lihat innalladzina qalu, ya,
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallahu tsumma istaqamu, ya, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian tsumma istaqamu, mereka meneguhkan pendirian, tatanazzalu, maka akan turun alaihim, atas mereka, al malaikah, masya Allah, ya, orang yang akan berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, akan didatangkan malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat itu? Alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru, ya, dan bergembiralah kamu, bil jannati, dengan surga, ya, dan bergembiralah kamu dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi kalau kita memang bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, betul-betul kita maksimalkan hidup kita, mati kita hanya untuk Allah, nah Allah akan turunkan malaikat, ya. Padahal kan malaikat kan yang menjaga kita kan, yang menjaga dari luar kita terus ada 4, yang ada di dalam diri kita ada 1, yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Nah sekarang ditambah lagi oleh Allah seorang malaikat lagi yang selalu menghibur kita. Kalau kita sedih dia katakan jangan sedih, kalau kita takut jangan merasa takut, karena ada aku yang akan selalu menghiburmu. Nah inilah dia, kalau memang kita mampu untuk bisa beristiqomah dalam beribadah kepada Allah, luar biasa Allah kan sangat sayang kepada kita, diturunkan seorang malaikat untuk menjaga kita. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami pelindung-pelindung kalian, kata malaikat itu, di kehidupan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, walakum fiha, dan bagi kalian di dalamnya ada surga, fiha, masya Allah, ya, di dalamnya surga, kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan, fatashtahi, siapa yang diinginkan, anfusukum, dari diri kalian, dan bagi kalian, walakum fiha, di dalamnya, ma tad'un, apa yang kalian minta, ya. Jadi nanti kalau memang kita kepengen sekali, kalau kita memang bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah, maka Allah akan turunkan seorang malaikat yang selalu menghibur kita dalam kita menghadapi ketakutan, yang selalu menghibur kita dalam menghadapi kesedihan, dan dia selalu berkata, janganlah bersedih, la tahzan, karena aku selalu bersamamu. Nah, jadi aku datang akan melindungi kamu dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar, subhanallah, ya Allah. Ya, itu yang kita minta, yang kita harapkan, ya. Nuzulam min ghafurir rahim, ya. Sebagai pemberian dari yang maha pengampun, yang maha penyayang. Masya Allah, luar biasa ya Bunda. Jadi orang-orang yang memang sudah istiqomah di dalam kehidupannya, ya, maka Allah akan berikan seorang penjaga lagi, yaitu malaikat yang akan selalu menghiburnya dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, sehingga orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, dia tidak akan pernah merasa sedih, dia selalu merasa bahagia. Gitulah ya Bunda yang harus kita lakukan, Masya Allah. Kemudian cara-cara yang harus ditempuh untuk meraih istiqomah menurut Abdullah Taslim, ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ya. Yang pertama, harus memahami 2 kalimat syahadat dengan betul-betul atau dengan benar-benar. Kan sudah berkali-kali kita berbicara tentang kalimat syahadat ini, bahwa kalimat syahadat ini adalah pengakuan kita kepada Allah, sumpah kita kepada Allah, yang setiap hari, setiap saat kita baca. Sehari berapa kali Bunda? Di saat kita wudhu, kemudian di saat kita sholat 2 kali, ya, kita kemudian kalau sholatnya itu 5 waktu, 5 kali 2 sudah 10, dikurang 1 subuh, tambah dengan 5 lagi, berapa tuh jadinya, ya. Jadi setiap hari kita sudah
sudah bersahadat setiap hari, tapi kadang-kadang kita tidak memahami arti dan makna daripada syahadat kita ini. Syahadat yang kita lakukan itu hanya di bibir saja, belum menyentuh ke dalam kalbu kita. Nah, kenapa? Ya karena banyak orang yang sudah bersahadat, tapi pada saat Allah memanggil dia untuk segera melaksanakan sholat, masih banyak yang melalaikan sholatnya. Itu berarti sahadatnya belum sampai menembus kepada kalbu mereka. Nah, di dalam ayat 27 Allah berfirman di sini ayat 27 ya. Ya. Yusabbitullah, Allah meneguhkan, yusabbitullah alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, bil qauli sabit, ya, sabit, dengan ucapan yang teguh, ya, dengan ucapan yang teguh. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang teguh. Fil hayati, ya, kehidupan, di dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Fid dunya wa fil akhirah. Wa yusalli wa yudillullah huzzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Sebaliknya Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Wa yaf'alullahu ma yasha. Nah, jadi sekali lagi kita harus kuatkan, ya, kita harus pahami kalimat syahadat itu. Kalau memang kita sudah benar dengan syahadat kita, dengan iltizam kita, ya, perjanjian kita kepada Allah, maka Allah tambah teguhkan iman kita, ya, dengan orang-orang beriman dengan ucapan yang sangat teguh dalam kehidupan kita, sehingga kita sudah tidak takut lagi dengan apapun, kecuali takutnya dengan ancaman Allah akan besar panasnya api neraka. Nah, jadi inilah yang dikatakan ucapan yang teguh di dalam ayat ini, ya. Ucapan yang teguh ini adalah dua kalimat syahadat. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran dan menghayati ayat-ayatnya, dan kita renungkan isi-isinya, ya, dengan dibaca, setelah itu kita simpan, tidak kita pahami maknanya. Untuk apa kita membaca kalau memang kita tidak paham makna yang kita baca? Jadi memang ini lebih hati-hati sekali kita kalau memang kita ingin membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran itu bersama artinya, kita pahami maknanya, ya. Nah, ini supaya apa? Supaya kita semakin teguh hati kita, sehingga kita semakin istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Lihat dasarnya di dalam surat An-Nahl ayat 102. Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu, ya. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq, ya, dan menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, dengan hak, ya, dengan kebenaran atau dengan bil haq. Li sabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar, ya. Wahuda, petunjuk, wahudau wa busyra, dan kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi ini semakin meneguhkan hati kita, ya, semakin memantapkan hati kita. Maka kita bacalah Al-Quran itu. Karena dikatakan di sini, ya, karena malaikat itu menurunkan Al-Quran itu dengan petunjuk Allah dan kebenarannya untuk meneguhkan hati orang yang membacanya. Jadi kalau kita baca, alhamdulillah ada program Stuah ini, ya. Saya sangat senang sekali. Mungkin kalau kemarin kalau dengan kesibukan kita bisa melupakan membaca Al-Quran, tapi dengan sekarang kita harus bisa ada yang kita store, maka paling tidak kita baca Al-Quran itu. Nah, ini adalah suatu hal yang menyebabkan kita menjadi lebih terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah berkumpul dengan lingkungan orang-orang yang soleh, ya, harus, ya, supaya kita ikut menjadi solehnya. Apa kata Rasulullah itu, kalau kita ikut bergaul dengan pandai besi, maka kita akan merasakan bisingnya, tapi kalau kita bergaul dengan seorang yang penjual minyak wangi, maka kita akan ikut merasakan keharuman minyak wanginya.
Nah, dalilnya kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 101. Al-Imran 101. Ya, Bunda-bunda silakan dilihat, buka ayatnya, suratnya Al-Imran ayat 101. Oke. Wa kaifa takfuru wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum. Dan bagaimana kamu, ya, bagaimana kalian menjadi kafir atau kamu menjadi kafir dan kalian dibacakan, ya, dan padahal dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan kepada kamu. Tutla, dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah. Wa fikum, dan di antara kalian, ya, Rasulnya Muhammad, dan di antara Rasul Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Nah, udah ada Rasul masih juga kita nggak mau, ya. Itulah sifatnya orang-orang kafir. Wa may ya'tasim billahi, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, faqadahu dia ila syiratim mustaqim, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi memang kita harus banyaklah bergaul kepada orang-orang yang soleh, sesama orang-orang soleh. Kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah ditinggalkan doanya yang Bunda harus baca, ya Bun, setiap dalam sujud terakhir, ya, mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar hati kita tetap teguh, jangan dibolak-balikkan, sehingga kadang-kadang senang, kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita rajin ibadahnya, kadang-kadang males ibadahnya. Minta sama Allah setiap habis sholat di dalam sujud terakhir, minta, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Yang kelima adalah membaca kisah-kisah Rasul, para sahabat-sahabat, para ulama terdahulu, supaya kita ambil teladan dari mereka atau hikmah dari mereka. Banyak sekali yang bisa kita ambil, ya. Bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Musa, bagaimana kisah Nabi Ibrahim, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah konsekuen dalam menjalankan syariat Allah. Ya, harus konsekuen, konsisten, ya, menjalankan syariat Allah. Begitulah yang dapat saya sampaikan pada kajian hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, tempatnya salah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelum kita akhiri, istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi habitaqallah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.